Saudara mahasiswa, salah satu bagian yang menarik dalam ilmu genetika adalah translasi. Proses translasi adalah penerjemahan kode genetik dari mRNA menjadi rangkaian protein. Kita tahu protein terdiri atas gabungan asam amino. Nah, untuk menggambarkan proses translasi, di sini sudah ada suatu gambar yang terdiri atas beberapa bagian. Saya akan menjelaskan masing-masing gambar ini yang menunjukkan mulainya proses translasi dari awal. Sebelum mulai translasi, komponen-komponen apa yang ikut dalam proses tersebut, proses inisiasi yaitu awal dari translasi, elongasi yaitu proses pemanjangan rantai peptida atau rantai yang terdiri atas gabungan beberapa asam amino, terminasi yaitu penghentian proses translasi, dan hasil akhirnya. Nah, kita mulai dari gambar yang pertama. Gambar ini adalah menunjukkan garis besarnya proses translasi. Kita lihat yang merupakan rantai ini adalah rantai mRNA. Dan yang bulat ini, dua bulatan ini dengan ada dua bagian A dan bagian P di dalamnya adalah ribosom. Dalam proses translasi, ribosom bergerak dari ujung 5 ke ujung 3. Arahnya seperti ini. Nah, jadi ini adalah garis besar bagaimana pergerakan ribosom dengan rantai mRNA. Sekarang kita lihat apa saja komponen atau bagian yang terlibat dalam proses translasi. Di sini kita melihat ada komponen-komponennya. Ini mRNA yang berisi kode genetik terdiri atas kodon, yaitu 3. Nanti kita melihat apa itu maksud kodon. Yang segitiga merah ini adalah asam amino. Asam amino ini dibawa oleh tRNA. Asam amino dibawa oleh tRNA sesuai dengan urutan kodon dan antikodonnya. Dan ini dua lingkaran ini adalah ribosom. Ada ribosom subunit kecil dan ribosom subunit besar. Sebelum mulai translasi, ribosom kecil dan ribosom subunit besar dalam keadaan terpisah. Begitu pula unsur-unsur lain dalam keadaan terpisah seperti ini. Pada saat mulai translasi dengan faktor inisiasi, maka subunit besar dan subunit kecil ribosom bergabung. Kita lihat kota A dan P-nya ada di sini, dan ini kodonnya yang ada di mRNA. Ribosom berada di awal. Bagaimana kita tahu ini bagian awal dari proses inisiasi? Karena ada kodon AUG. Kodon AUG ini adalah kodon awal yang menandakan mulainya sebuah proses translasi. Kita lihat kotak A dan P, atau bagian A dan bagian P. Bagian A disebut demikian karena berisi asam amino, dan bagian P disebut demikian karena berisi ikatan peptida. Ikatan peptida terdiri atas beberapa asam amino yang bergabung. Nah, jadi kita lebih mudah mengingatnya. Pertama, tRNA yang berwarna hijau membawa asam amino yang sesuai, AUG, yaitu asam aminonya adalah metionin. Nah, masuk ke bagian P. Setelah dimulai inisiasi, kita lihat bagian P sudah terisi sedangkan bagian A masih kosong. Lalu sebagaimana dijelaskan pada bagian awal, ribosom akan bergerak ke ujung 3. Kita lihat di sini ada
kodon AUG, GCU, CGA, dan UAA. Masing-masing ada fungsinya. Kodon GCU mengkode asam amino alanin, sedangkan kodon CGA menghasilkan atau membawa asam amino arginin. Setelah dimulai inisiasi, proses berikutnya adalah elongasi, yaitu pemanjangan. Di sini ribosom masih berada di bagian mRNA seperti pada saat inisiasi. Namun di sini tRNA yang membawa asam amino yang sesuai dengan kodon GCU sudah masuk ke bagian A. Ini asam aminonya dibawa, dan ini asam amino yang dibawa oleh kodon yang sesuai dengan kodon AUG, yaitu methionine, juga sudah ada. Jadi bagian P dan bagian A sudah terisi. Ini disebut pemanjangan. Bagaimana rantai peptida atau gabungan dari berbagai asam amino itu memanjang, kita lihat proses selanjutnya. Di sini ribosom bergeser. Nah, di sini maka kita lihat dari asam amino yang terbentuk dari sebelumnya sudah terjadi seperti ini. Ini ada 2 asam amino yang bergabung. Rantai asam amino ini atau rantai peptida ini sudah memanjang, maka disebut proses elongasi atau pemanjangan. Masuk juga ke bagian A, tRNA, molekul tRNA yang membawa asam amino arginin. Nantinya asam amino ini akan dipindahkan juga ke bagian P sehingga menjadi rantai peptida yang lebih panjang lagi. Kita lihat sudah bergeser, posisi ribosom mengarah ke ujung 3 sesuai dengan arah panah seperti ini. Nah, sampailah kita pada bagian terminasi. Mengapa proses translasi ini berakhir? Karena ketika ribosom bergerak mendekat ke ujung 3, di sini terdapat kodon penghenti. Ada beberapa kodon penghenti yang salah satunya adalah UAA. Setelah ribosom sampai di sini, maka proses translasi berhenti. Jadi ikatan peptida yang terbentuk terdiri atas 3 asam amino seperti ini. Kita anggap ini sebuah rantai protein yang sangat sederhana sekali, karena kenyataannya protein memiliki rantai yang panjang dan bentuknya pun berbeda-beda. Nah, setelah terminasi, maka ribosom terlepas dari mRNA dan subunit besar terpisah dari subunit kecil. Maka di bagian akhir saya gambarkan seperti ini. Kita lihat unsur-unsur yang berperan serta dalam proses translasi sudah terpisah kembali. Kita lihat ini ribosom subunit kecil, ini ribosom subunit besar, ini tRNA, dan ini mRNA. Namun yang berbeda adalah adanya molekul baru, yaitu protein. Inilah perbedaan antara sebelum proses translasi asam amino masih terpisah-pisah seperti ini, namun setelah proses translasi terbentuk molekul protein. Nah, molekul protein adalah hasil dari proses translasi. Jadi demikian gambaran sederhana dan ringkas mengenai proses translasi, yaitu penerjemahan kode genetik pada mRNA yang ini dibawa dari DNA menjadi rantai protein. Demikian akhir dari pembahasan ini. Selamat belajar.